Berdasarkan data yang namun dari sisi lain menekan kematian per hari kasus kematian bersama 1.700 itu pemerintah kembali memasukkan data kematian COVID-19 sebagai indikator penentuan level PPKM. Harian positif COVID-19 bertambah. Pemerintah secara resmi memutuskan memperpanjang masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2, 3, dan 4 di Pulau Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021. Dalam penerapan PPKM kali ini, pemerintah juga menurunkan level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilfa Razmi dari Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. Sudah setahun lebih sejak kasus pertama dari COVID-19 tercatat di Indonesia. Total kasus dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini sudah lebih dari 1 juta dengan jumlah yang meninggal sebanyak 35.000 orang. Dengan tingginya angka sebaran yang ada, tentu setiap orang harus berusaha yang terbaik untuk mencegah tidak terjangkit COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular atau kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Kalian semua juga dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Dan kalian juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Diketahui juga, jika virus corona berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh, meskipun tidak menimbulkan gejala apapun. Potensi untuk menularkan banyak orang karena merasa diri sehat lebih tinggi dibandingkan seseorang dengan gejala. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara yang paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19. Dengan cara menerapkan 5M. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekankan kenaikan angka dari COVID-19. Antara lain, pertama, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit. Yang kedua, mencuci tangan. Agar terhindar dari berbagai penyakit menular, Anda harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, minum obat, atau melepas dan memasang lensa kontak. Cuci tangan juga harus dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar.
menyentuh binatang peliharaan, membuang sampah, dan saat merawat luka. Cara mencuci tangan juga perlu diperhatikan agar tangan Anda benar-benar bersih dari kuman dan kotoran. Ikutilah panduan cara mencuci tangan yang benar berikut ini. 1. Basahi tangan dengan air bersih yang mengalir, baik air hangat atau air dingin. 2. Tuang sabun ke telapak tangan dan gosok hingga berbusa. 3. Pastikan seluruh bagian tangan terkena sabun, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Lakukan setidaknya selama 20 detik. 4. Setelah seluruh tangan dibersihkan, bilaslah di bawah air mengalir hingga busa sabun hilang. 5. Keringkan kedua tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak. Maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada sakit yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Hai, nah kalian udah nonton video yang barusan kan? Jadi video berikut adalah cara agar mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalian jangan males-malesan ya, lakukan yang terbaik dan selalu jaga imun tubuh kita dengan cara menerapkan 5M. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.